Lagi bersama saya Osman Tua Purba, ya, Dr. Osman Tua Purba di channel YouTube Osman Tua Purba. Oke, hari ini kita akan menikmati acara yang disajikan. Ya, kita nikmati bareng-bareng lah tentunya. Bagaimana teman-teman? Kita mulai. Oke. Surat puniki saking yang Joko Widodo sane malantaran pakarsan ida sang yang widi wasa Dr. Osman Tua Purba dados utusan ida sang Kristus Yesus katur ring para kaulan ida sang yang widi wasa sana wonten ing kota Indonesia, kota dan negara. Ya, negara kita tentunya, negara Republik Indonesia. Sane setia Tuhan orang ida sang Kristus Yesus, ida sang hyang widiwasa, saraga miwah ida sang hyang Yesus Kristus, canin samatan sarang sani antut si pasueca niwah dame. Ya, seperti anjuran pemerintah kita yang diarahkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ya, Presiden Indonesia. Kita sebagai warga negara diharapkan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 3M untuk, ya, menghambat terpapar dari COVID Corona. Tentu kesehatan kita juga. Ya, kita patuhi bersama-sama protokol itu demi menjaga kesehatan pribadi kita juga, bukan? Oh, ayo kita lanjut bareng-bareng. Tinggi parawasakan nyiring tenaga ngaturang puji suksma ring yasang hyang widiyasa ajin ida sang Kristus Yesus panembahan iranggane satukan ida seampun ngamirtanin iraga kaduluran maicayang ring iraga saluring panugaraan mantaran patunggilan iranggane sarejoning ida sang Kristus Yesus saturung ida ngerti sejagat puniki ida sang hyang widiwasa sampun nyelek ida dadus duren idana sanjering ida sang Kristus mangdane iraya pasude suci Joko Widodo nirmala ring ayun idana. Nirmala ring ayun idana malantaran saking si panusecan idana Dr. Osman Tua Purba satinut ring pakarsan miwasing kapiyosan idane ida sampun ngadosang iraga para putran idane sejarning ida sang Kristus Yesus nyiring ja iraga ngaturang puji sering ida sang yang widiwasa uli kerana sing pasusian idane sane duwi
melantaran idane sane kinasih. Santukan melantaran sedan ida Sang Kristus iraga ampun kabebasang tinggi punaka. Santukan melantaran sedan ida Sang Kristus ambat ageng sing pasecen ida Sang Yang Widiwasa sane kapecanang ring iraga kantos maliyah ring sajeranong kawi sasaksana niwah kawiruh dana Joko Widodo ida Sang Yang Widiwasa sampun yang sasana pakersan idana terus mantua purba ida nyirahang rencanan idana sana sesingit ring iraya sane ampun kepasitirang jaga ketepagepang sajaraning ida Sang Kristus kawiruh idana Joko Widodo ida Sang Yang Widiwasa sampun yang sasana pakersan idana terus mantua purba ida nyirahang rencanan idana sana sesingit ring kasih atas ya mengikuti acara ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Mari kita tonton bareng-bareng dengan produk dalam negeri. Kenapa? Karena kita bisa. Jadi tidak boleh kalian kecil hati, yang penting rendah hati, jujur. Saya selalu bilang yang harus jangan bohong. Nah, kerja keras. Kau masuk supaya kau bisa survive, supaya kau dipakai orang. Tidak ada lain, supaya tidak tadi kau punya karakter. Ya, karakter itu penting. Jangan kau bohong. Kau bilang A, memang A. Kau bilang B, kalau B. Kau bilang salah, kalau salah. Kau bilang benar, atau benar. Dan kau koreksi dirimu. Dan kau belajar berteman, belajar mengintegrasikan. Negara kita berbelas-belas tahun tidak kuat betul ekonominya. Kalau ada masalah global goyang karena tidak terintegrasi. Sekarang tuh saya minta, saya lapor presiden, kita buat Pak terintegrasi. Keluarlah Kepres mengenai TKD ini. Dan itu tidak ada yang berani main-main. Nah, Astra ini memang mengontrol 94% produksi mobil Indonesia. 94, 97. Mobil Jepang maksud saya, sorry. Ya, mobil Jepang ya, 90 ya. Astra 60%. Jadi sekarang kita tadi sudah disinggung oleh Mas Pongki, kita akan masuk pada mobil listrik. Nah, kebetulan juga di bawah saya itu. Sekarang kita akan buat lithium baterai di WDB. Kemudian kita akan buat nanti pabrik mobil listrik di Kerawang, Bekasi, Purwakarta. Kita akan menggunakan nanti pelabuhannya di Patimban, sehingga betul-betul itu menjadi satu lokasi industri yang hebat. Nah, untuk membuat lithium baterai ini, saya udah minta Profesor Satrio untuk terlibat anak-anak muda dari TB, dari mana, dan siapa tahu dari kalian nanti ada kimia juga untuk gabung sana. Nanti Pak Anu Togar tahu aja gabung di tim itu. Jadi bisa. Jadi kita nggak mau hanya orang lain. Masa 265 juta orang, tidak ada 0,5% yang super pintar, yang punya dedikasi kuat. Super pintar, tapi kalau tidak ada hati, nggak ada guna. Kau harus ingat tentang nasihat saya. Yang saya bilang tuh, tanggap tanggung periginat itu. Kau harus pintar, tapi kau harus punya karakter hati, dan kau harus sehat. 3 ini jalan ini, dan kau harus punya leadership. Leadership kata kuncinya cuma 1, ketauladanan. Ketauladanan apa? Ada 3 hal ini. Kau harus bisa memberikan tauladan. Kalau itu kau laksanakan, kau akan berkarya nanti ke depan. Dan itulah mimpi saya, bahwa dari pinggir Danau Toba ini akan ada anak-anak muda yang berkarya membuat Indonesia ini lebih bagus. Selamat kalian.
Senat Akademik dan para hadirin, kami persilakan duduk kembali. Please be seated. Our distinguished guest, the Honorable, the founder of Dell Foundation, retired General Mr. Luhut Binsar Panjaitan MPA, and Mrs. Devi. The Ambassador of United States of America, His Excellency Mr. Joseph Donovan. The Minister of Research Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, Professor H. Muhammad Nasir, PhD, AK. The Chairman of Regional Higher Education Service, Professor Dian Armanto, MPD, MA, MSc, PhD. The Chief of Corporate Communication, Social Responsibility and Security, PT Astra International Tbk, Mr. Pongki Pamungkas. President Director of PT Indiganda Perdana, Mr. Kus Haryono. Hadirin yang kami hormati, Horas, selamat pagi dan selamat datang di Gedung Serbaguna Del pada upacara wisuda ke-15 Diploma 3, wisuda ke-3 Diploma 4, dan wisuda pertama Sarjana. Jumlah mahasiswa yang berhasil lulus dan akan diwisuda sesaat lagi adalah 257 mahasiswa, 54 mahasiswa dari jurusan Sarjana Teknik Informatika, 52 mahasiswa dari jurusan Sarjana Sistem Informasi, 17 mahasiswa dari jurusan Sarjana Teknik Elektro, 34 mahasiswa dari jurusan D4 Teknik Informatika, 30 mahasiswa dari jurusan D3 Teknik Informatika, 25 mahasiswa dari jurusan D3 Teknik Komputer, 29 mahasiswa dari jurusan Sarjana Manajemen Rekayasa, dan 16 mahasiswa dari jurusan Sarjana Teknik Bioproses. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to 2018 commencement ceremony of Dell Institute of Technology. Today is the 15th commencement ceremony for Diploma 3, the 3rd commencement ceremony for Diploma 4 program, the first commencement ceremony for Bachelor Degree program at Gedung Serbaguna of Dell Foundation. The number of students for today's commencement is 257 students, 54 graduates of Bachelor of Informatics Engineering, 52 graduates of Bachelor of Information System, 17 graduates of Bachelor of Electrical Engineering, 24 graduates of Bachelor Degree of Applied Science, 30 graduates of Diploma of Informatics Engineering, 25 graduates of Diploma Computer Engineering, 29 graduates of Bachelor of Engineering Management, and 60 graduates of Bachelor of Bioprocess Engineering. Rektor Institut Teknologi Del, Profesor Insinyur Togar M. Simatupang, MTek PhD, membuka sidang terbuka Institut Teknologi Del. The opening of 2018 commencement ceremony. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka pagi ini dengan pokok acara wisuda mahasiswa Institut Teknologi Dell dengan resmi saya buka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin kami undang untuk berdiri. Indonesia National Anthem, Indonesia Raya, please rise. Bangsa
para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Cipta selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Please be seated. Sambutan dan laporan dari Rektor Institut Teknologi kepada yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Togar M. Simatupang M.Tech PhD, kami persilahkan. Opening remarks by the Rector of Yale Institute of Technology, Profesor Insinyur Togar M. Simatupang, M.Tech PhD. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ketua Pembina Yayasan DEL, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan. Yang terhormat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ambassador Joseph Donovan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Toba Samosir, Bapak Yamin Jadian. Yang terhormat Direktur Utama Badan Otorita Pengelolaan Danau Toba, Bapak Ari Prasetyo. Yang terhormat perwakilan dari Astra, Koki dan kawan-kawan. Yang terhormat Ketua Yayasan DEL, Bapak Patuan Simatupang. Yang terhormat Kepala Yayasan DEL Cabang Sumatera Utara, Bapak Naiborhu. Kepala Sekolah SMA Unggul DEL, Bapak Eli Matulesi. Para mitra dan sponsor, termasuk juga di sini hadir perwakilan dari China Railway Group Limited. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara wisuda Institut Teknologi DEL. Institut Teknologi DEL adalah sebuah institusi yang dibangun berdasarkan impian yang luhur dari Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menghadirkan pendidikan tinggi teknik di daerah sehingga layanan pendidikan tinggi dapat menjangkau generasi muda dan memberdayakan masyarakat sekitar. Institut Teknologi DEL berperan dalam pembangunan nasional untuk mencetak para agen pembaharu yang dapat memberikan manfaat dimanapun berada demi masa depan yang lebih baik. Institut Teknologi DEL tumbuh dan berakar di kawasan Toba menjadi kebanggaan sekaligus jawaban dalam proses pembangunan berkelanjutan.
Akar kata dari Del adalah delta. Itu adalah huruf keempat, huruf Yunani. Delta berarti perubahan atau pertambahan. Simbolnya adalah segitiga. Del adalah perubahan berarah yang berarti satu langkah lebih maju dengan simbol segitiga terbalik. Simbol del banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain, del adalah gradien atau pertumbuhan yang mencerminkan wawasan luas. Del juga berbentuk harpa, alat musik yang mencerminkan insan del bekerja dengan sukacita. Dan panah yang mempersiapkan masa depan yang penuh harapan, yang semuanya menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk maju. ITDEL telah hadir di kawasan Toba selama 17 tahun, yang diawali dengan pendirian Politeknik Informatika Del pada tahun 2001. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia hadir di Institut Teknologi Politeknik Informatika Del untuk menginisiasi Institut Teknologi Del. Baru pada tahun 2013, Institut Teknologi Del lahir di bumi pertiwi kita melalui suatu transformasi dari Politeknik Informatika Del. Fokus pada teknologi informasi memungkinkan bangsa Indonesia mengejar ketertinggalan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Pemilihan bidang informatika merupakan keputusan yang tepat karena terbukti bahwa dunia kini telah memasuki revolusi industri 4.0 yang digerakkan oleh kemajuan teknologi informasi dan digital. Saat ini, Institut Teknologi Del mempunyai 3 buah fakultas. Fakultas Teknik Informasi dan Elektro, Fakultas Bioteknologi, dan Fakultas Teknologi Industri dengan 8 program studi dan jumlah mahasiswa sekitar 1.450 orang. Jumlah penerimaan mahasiswa per tahun sebanyak 450 orang. Jumlah dosen mencapai 70 orang, dibantu oleh 55 orang tenaga kependidikan. Saat ini alumni Institut Teknologi Del sudah lebih dari 1.100 orang. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 2018 ini adalah tahun istimewa untuk pertama sekali meluluskan program studi sarjana. Jumlah wisudawan pada tahun 2018 adalah 257 orang, yang terdiri dari 251 yang lulus pada tahun ini, dan ada 6 orang yang sudah lulus tahun depan dan mendaftarkan diri untuk diwisuda tahun ini. Berikut ini adalah rincian lulus tepat waktu untuk setiap program studi. Program studi Teknik Informatika ada 52 wisudawan dan lulus tepat waktu 88%. Program studi sarjana Sistem Informasi ada 52 wisudawan dan lulus tepat waktu 98%. Sarjana Teknik Elektro 17 wisudawan dan lulus tepat waktu 68%. Program studi Diploma 4 Teknik Informatika 28 wisudawan dan lulus 100% tepat waktu. Program studi Diploma 3 Teknik Informatika 30 wisudawan lulus tepat waktu 100%. Program studi Diploma 3 Teknik Komputer 25 wisudawan dan lulus tepat waktu 100%. Program studi Sarjana Manajemen Rekayasa ada 29 wisudawan dan lulus tepat waktu 100%. Dan ada sekitar 7 orang yang cum laude.
Program studi sarjana teknik bioproses ada 16 wisudawan dan lulus tepat waktu 67%. Rata-rata kelulusan sekitar 92%. Wisuda adalah hari istimewa yang berarti dua hal. Pertama adalah pengutusan kepada generasi pembaharu masa depan Republik Indonesia. Yang kedua adalah mempersiapkan para lulusan untuk dapat berkiprah dimanapun berada, menjadi yang disebut dengan duta-duta Institut Teknologi Del yang tetap memegang martuhan, maroha, dan marbisuk. Tantangan yang dihadapi oleh para lulusan Institut Teknologi Del bukan hanya menghadapi persaingan dengan lulusan perguruan tinggi lain, namun sudah mulai berhadapan dengan robot atau mesin. Pertanyaannya adalah, apakah lulusan Institut Teknologi Del mampu untuk tidak tergantikan oleh robot, bahkan dapat memanfaatkan robot untuk meningkatkan produktivitas mereka? Lulusan Institut Teknologi Del dituntut untuk mampu bersaing sekaligus memanfaatkan robot di tempat kerja. Kemampuan belajar sepanjang hayat menjadi kunci dalam mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa di era revolusi industri 4.0. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, perkembangan Institut Teknologi Del ke depan semakin pesat dengan terjalinnya beberapa langkah strategis. Antara lain adalah program pendampingan dari Universitas Kristen Petra untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi melalui implementasi sistem manajemen mutu. Yang kedua, pendirian laboratorium sistem produksi ramping Astra atau Astra Lean Production System Lab yang pertama di Indonesia dengan konsep sistem produksi tepat waktu dan manufaktur ramping. Kita bersyukur rekan-rekan dari Astra Internasional hadir semua di sini. Saya minta Pak Pongki dan kawan-kawan berdiri. Ya. Terima kasih Pak Pongki. Nah, mereka telah bekerja keras selama 6 bulan untuk mempersiapkan laboratorium ini, termasuk sertifikasi tambahan untuk lulusan program studi manajemen rekayasa. 3. Jejaring 42 program perguruan tinggi yang menyelenggarakan kompetisi bebras dalam bidang berpikir komputasional, computational thinking. Di sini ada Ibu Inge ya yang sebagai motornya. Konsorsium pengembangan pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math yang dikoordinir oleh Universitas Uppsala, Swedia, dengan anggota dari Indonesia antara lain ITB, UGM, dan Universitas Udayana, ditambah dengan beberapa universitas lainnya dari Vietnam dan Thailand. Ini juga Ibu Inge yang menginisiasi dengan Ibu Arlinta. Pengembangan pola tenun ulos yang didanai oleh LPDP sekitar 1,6 miliar. Institut Teknologi Del telah berhasil mengembangkan aplikasi pembangkitan pola untuk ulos kontemporer. Nanti kita kasih token atau cenderamata untuk Ambasador Donovan. Nanti ada hasilnya. Institut Teknologi Del juga simpul pengembangan komputasi kinerja tinggi, high performance computing, yang dikembangkan dan diinisiasi oleh Pak Saputra, anggota Senat Akademik kita, supaya terbangun suatu fasilitas komputer untuk menyelesaikan beban komputasi yang tinggi dalam jangka waktu yang dapat diterima. Peran Institut Teknologi Del bukan hanya di dalam berkolaborasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan Toba. Pada tahun 2017 dan 2018 antara lain, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tobasa yang menghasilkan e-perencanaan dan e-perizinan
dan akan dilanjutkan dengan e-budgeting. Yang kedua, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronika, mulai dari e-perencanaan sehingga RKPD atau rencana kegiatan pembangunan atau pembelanjaan daerah itu dikeluarkan dari sistem, mulai dari tahap awal sampai akhir. Kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bumbang Hasundutan, dimulai dengan proses seleksi penyuluh perdanian swadaya PPS yang didanai oleh masing-masing desa dari anggaran desanya. Pada bidang penelitian, Institut Teknologi Del mengalami peningkatan dari klaster binaan menjadi klaster madya. Hal ini karena bertambahnya jumlah penerimaan pendanaan penelitian oleh Kemendikbud di perguruan tinggi pada tahun 2018 yang diperoleh yaitu skema penelitian dosen pemula sebanyak 7, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi dengan dosen university 1, penelitian kerjasama luar negeri. Perkembangan yang pesat adalah berkat dari bantuan dari banyak pihak yang memberikan kepedulian dalam peningkatan pendidikan di daerah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, ucapan terima kasih disampaikan yang terutama kepada pembina dan pengurus Yayasan Del yang senantiasa hadir memberikan arahan strategis dan dukungan dana untuk menjamin keberlangsungan Institut Teknologi Del. Para donatur dan sponsor yang bermurah hati, antara lain dari Astra International, Astra Foundation, Musimas, Sinarmas, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kesemuanya menginginkan adanya suatu pembangunan pendidikan yang lebih layak dan lebih bermutu di daerah. Pemerintah kabupaten di kawasan Toba yang memberikan ruang kerjasama aplikasi teknologi dalam peningkatan layanan publik. Para orang tua yang telah mempercayakan anaknya untuk dididik di sini. Dan inilah saatnya suatu permulaan kita mengantarkan anak-anak kita untuk bisa berkiprah lebih banyak lagi di masyarakat, bisa berkembang dan tentunya menjadi duta-duta besar Institut Teknologi Del yang mengharumkan nama bangsa. Terima kasih juga ditujukan pada semua warga Del yang telah saling mendukung, bersatu hati meningkatkan mutu, mulai dari para dosen, ketua program studi, ketua UPT pelayanan, direktur pendidikan, direktur keuangan, para dekan, dan juga para wakil rektor. Semuanya mempunyai semangat Del, bagaimana mempunyai wawasan luas, kemauan untuk maju. Semoga Institut Teknologi Del terus dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, serta menjadi kebanggaan bersama di kawasan Toba dan Indonesia. Lagu Boti 8 September 2018. Horas, horas, horas. Mars Institut Teknologi Del. Para calon wisudawan dan senat akademik kami undang untuk berdiri. Del Institute of Technology, March. Please rise.
Senat Akademik dipersilahkan untuk duduk kembali. Please be seated. Pelantikan wisudawan. Berdasarkan sidang yudisium Institut Teknologi Del, maka 168 mahasiswa sarjana, 34 mahasiswa diploma 4, dan 55 mahasiswa diploma 3 yang akan diwisuda adalah sebagai berikut. Dari program studi Sarjana Teknik Informatika, 54 wisudawan. Kepada Rektor Institut Teknologi Del, Bapak Profesor Insinyur Togar M. Simatupang, MTek PhD, Dekan Fakultas Informatika dan Elektro, Bapak Tenov Simanjuntak, STMSC, Ketua Program Studi Sarjana Teknik Informatika, Ibu Inte Kristinawati Bulele, STMTI, kami persilakan untuk mengambil tempat. Kepada yang terhormat, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, kami undang untuk berdiri untuk memberikan selamat kepada para wisudawan. Dewi Kartika Marpau. Ha Justin Manuru. Giovanni Lasberia Butar-Butar. Octavianti Elizabeth Silitonga. Romasi Gohana Sibarani. Desi Raulita Pakpahan. Yosepina Lumbantobi. Ranti Deviana Siahaan. Norlina Pasaribu. Budianto Sentosa. Esri Analiza Bane. Asri Nevaye Sibuya. Grace Gumega Sianturi. Daniel Somanta Purba. Amanda Fujianti. Talenta Valentina Pardede. Minarni Deborah Harahap.
Syahputra Napitupulu, lulus dengan predikat cum laude. Paul Situmorang. Melvandito Octavian Perlindungan Simanjuntak. Daniel Giovanni Sinaga. Gracia Hutapea. Sandro YM Nababan. Helkia Pasaribu. Lili Andayani Tampubolon. Betty Krisdayanti Sinaga. Ivan Sebastian Marbun. Immanuel Septario Sitanggang. Dian Agil Saputra Panggabean. Wira Putrawan Pakpahan. Frans Togu Tua Marbun. Vera Agustinova Sirai. Desi Elfrida Silaban. Lukas Sinambela. Surya Miro Kardo Purba. Rajasa Nagara ER Silitonga. Rudi Butar-Butar. Artia Claudia Siregar. Notarista Magdalena Silaban. Gideon Dirgahayu Manurung, lulus dengan predikat cum laude. Novendra Sirai. Apria Teofani Nainggolan.
sungguh-sungguh